Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya nak. Nah hari ini kita akan kembali belajar pembelajaran tematik dari tema 5. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memulai pembelajaran daring ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami ini. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami semua, agar kami dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran tematik dari tema 5, Pahlawanku, dengan subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, dengan muatan bahasa Indonesia. Materinya mengenai menceritakan kembali teks non-fiksi. Miss ulangi kembali ya nak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai menceritakan kembali teks non-fiksi. Nah anak-anak Miss, ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan yang terdapat kebenaran di dalamnya. Ulangi kembali ya nak. Teks non-fiksi adalah teks yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan yang terdapat kebenaran di dalamnya. Jadi, teks non-fiksi ini bersifat fakta atau nyata, benar-benar terjadi. Nah, anak-anak Miss, di sini ada yang tahu apa contoh teks non-fiksi itu? Iya. Contohnya itu adalah artikel berita. Kemudian contoh teks non-fiksi itu adalah makalah, laporan, biografi, dan sebagainya. Jadi contoh non-fiksi itu atau contoh teks non-fiksi itu adalah artikel berita, makalah, laporan, biografi, dan lain-lainnya. Nah, jika kamu tahu apalagi contoh teks non-fiksi itu, bisa kamu catat lagi di buku catatan kamu ya nak. Sampai sini sudah paham anak-anak Miss? Nah, pembelajaran hari ini adalah tentang menceritakan kembali isi teks dari teks non-fiksi. Ya nak? Nah, setelah kamu membaca teks non-fiksi yang bisa kamu dapatkan dari artikel berita, makalah, laporan, biografi, dan sebagainya, kamu dapat menceritakan kembali isi teksnya nak. Nah, dalam menceritakan kembali isi teks itu, atau dalam menceritakan kembali isi teks non-fiksi, kamu bisa menggunakan bahasa sendiri ya nak. Nah, Miss, bagaimana sih langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi teks? Nah, adapun langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi teks, yang pertama adalah membaca secara keseluruhan isi cerita dengan seksama. Ya nak, ingat, yang pertama dalam langkah-langkah menceritakan kembali isi teks, ingat ini langkah-langkahnya ya nak, adalah membaca secara keseluruhan isi teks dengan seksama. Nah, dengan membaca ini,
bertujuan agar dapat memahami isi teks sehingga kamu dapat menemukan makna yang terkandung dalam teks tersebut. Yang kedua, langkahnya adalah menentukan ide-ide pokok dalam teks. Nah, sebelumnya kamu sudah paham kan, Nak, bagaimana menentukan ide-ide pokok dalam teks? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan kembali ide-ide pokok tersebut dalam kalimat sendiri. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, bahwa dalam menceritakan kembali si teks fiksi, kamu dapat menggunakan bahasa sendiri atau kalimat kamu sendiri. Nah, setelah kamu mendapatkan ide-ide pokok tadi, kamu kembangkan lagi ide-ide pokok tersebut dalam kalimat kamu sendiri. Jangan kalimat bukunya lagi ya, Nak. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak Miss? Nah, ketika kamu melakukan langkah-langkah yang pertama dalam menceritakan kembali si teks, tadi apa, Nak? Yang pertama, ya, membaca secara keseluruhan isi teks dengan sesama, karena membaca itu mendapatkan informasi, karena jadi ketika kamu membaca, kamu akan mendapatkan informasi faktual atau fakta dan memperoleh pemahaman. Nah, kamu juga dapat menggali informasi dengan menggunakan 5W tambah 1H, Nak. Apa arti dari 5W tambah 1H, Nak? Yo, sini siapa yang sudah tahu apa itu 5W tambah 1H? Iya. W yang pertama adalah what atau apa. W yang pertama adalah what, artinya apa ya, Nak? Nah, W yang kedua adalah who atau siapa. Ingat, yang kedua adalah who atau artinya siapa. Nah, yang ketiga, W-nya adalah when atau artinya kapan. Ya. W yang ketiga adalah when atau kapan. Nah, yang keempat, W yang keempat adalah where atau artinya di mana. Nah, W yang kelima adalah why atau artinya kenapa atau mengapa. Ingat, Nak, tadi ada 5W tambah 1H. Nah, 5 ini sudah ada W-nya. Nah, terakhir adalah 1H. Apa 1H-nya, Nak? Iya. 1H yang terakhir adalah how atau artinya bagaimana. Nah, dengan kamu menggunakan pertanyaan-pertanyaan 5W tambah 1H, kamu akan lebih mudah untuk memahami isi dan informasi yang terdapat dalam sebuah teks, terlebih lagi dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, sudah paham anak-anak Miss? Jadi, ketika kamu juga dapat menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari 5W tambah 1H. Yuk, ulang lagi, Nak. 5W tambah 1H tadi apa aja, Nak? W yang pertama adalah what. Yang kedua adalah who. Yang W ketiga adalah when. W yang keempat adalah where. W yang kelima adalah why. Dan 1H yang terakhir adalah how. Jadi kamu dapat menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan
dengan menggunakan 5W tambah 1H untuk menggali informasi atau untuk lebih mudah memahami informasi dari sebuah teks bacaan, ya nak? Nah, berikut ini hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam menceritakan kembali isi teks. Nah, tadi sebelumnya kamu telah tahu bagaimana langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Nah, sekarang kamu akan mempelajari atau misalkan membahas hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam menceritakan kembali isi teks. Nah, ini yang harus kamu perhatikan ya nak. Yang pertama adalah isi cerita yang ditulis harus sesuai dengan isi teks yang dibaca. Jadi tidak boleh melenceng. Walaupun kamu menggunakan kalimat kamu sendiri, kamu tidak boleh mengubahnya atau mengubah maknanya. Ya nak ya. Jadi harus sesuai dengan isi teks yang dibaca, intinya apa? Oke. Yang kedua, menggunakan kalimat buatan sendiri, bukan kalimat dari teks aslinya. Nah, nih Miss bilang tadi, Miss ingatin kembali bahwa dalam menceritakan kembali isi teks itu harus menggunakan kalimat buatan sendiri, tapi tidak boleh melenceng dari isi teks yang sebenarnya. Dan bukan kalimat dari teks asli. Ya nak? Nah, yang ketiga adalah menggunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Jadi, jangan gunakan kata-kata yang bertele-tele atau kalimat yang berulang-ulang. Jadi, struktur kalimatnya jelas dan mudah dipahami. SPOK-nya jelas, subjek, predikat, objek, dan keterangannya itu jelas. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak Miss? Nah, kali ini untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, kita akan membaca teks bacaan non-fiksi yang mengisahkan kepahlawanan Raja Purnawarman. Nah, dengan membaca teks ini, kita dapat menggali beberapa informasi dan menambah pengetahuan kita. Nah, yuk coba kita baca teks berikut ini dengan seksama ya nak. Judulnya adalah Kisah Raja Purnawarman. Pada tahun 395 Masehi silam, Kerajaan Tarumanegara pernah dipimpin oleh seorang raja yang masyhur. Raja tersebut bernama Raja Purnawarman. Sang raja selalu berjuang dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman memberi perintah untuk memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon dan memperindah alur Sungai Cupu di Cupunagara. Dengan demikian, air bisa mengalir ke seluruh wilayah kerajaan. Upaya dilakukan Raja Purnawarman tersebut membuat para petani senang. Mereka tidak khawatir lagi mengalami kekeringan pada musim kemarau. Ladang-ladang petani menjadi subur karena mendapat air dari aliran sungai sepanjang tahun. Raja Purnawarman merupakan seorang raja yang pemberani. Ia pernah memerangi perompak yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Keberhasilan Raja Purnawarman membasmi semua perompak membuat rakyat hidup aman dan sejahtera. Berkat pengorbanan dan perjuangannya, Raja Purnawarman begitu dicintai rakyat. Sebagai wujud kecintaannya, rakyat kerajaan mengabadikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti. Prasasti itu dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Setelah kamu membaca secara keseluruhan teks, kamu dapat menggali informasi
dari teks dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dapat kamu lakukan dengan menggunakan 5W tambah 1H tadi kan, Nak? Apa aja tadi, Nak? What, why, who, when, where, dan 1H yaitu how. Ya. Nah, pertanyaannya bisa berupa seperti ini ya, Nak. Ingat, ini pertanyaan dari teks bacaan yang kita bacakan tadi ya, Nak. Yang pertama adalah apa saja perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman. Nah, setelah kamu membuat pertanyaan, sertakan juga jawabannya, Nak. Jadi, ada pertanyaan, pasti ada jawabannya kan, Nak? Nah, kamu bisa lihat, kamu bisa baca sendiri jawaban dari pertanyaan yang Miss buat ini. Nah, yang kedua, kamu bisa membuat pertanyaan seperti ini, Nak. Sikap kepahlawanan apa saja yang dimiliki Raja Purnawarman? Nah, selanjutnya kamu bisa membuat pertanyaan seperti ini juga, Nak. Apa yang dirasakan rakyat atas perjuangan Raja Purnawarman? Dan yang terakhir, Miss beri contoh pertanyaannya seperti ini, Nak. Bagaimana pendapatmu tentang kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika sang raja tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, ingat, Nak, setelah kamu membuat pertanyaan, sertakan juga jawaban yang mendukung dari pertanyaan kamu ya, Nak. Setelah kamu menjawab pertanyaan, kamu dapat menceritakan kembali dengan menyusun beberapa pertanyaan tadi, Nak. Tapi ingat, kamu rangkai kembali jawaban-jawaban yang kamu tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Ya, Nak. Nah, Miss beri contoh seperti ini ya, Nak. Nah, ini adalah teks non-fiksi setelah kamu buat sendiri atau ingin kamu ceritakan kembali, Nak. Jadi lebih singkat tetapi jelas apa yang ingin disampaikan. Nah, Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja dari Kerajaan Tarumanegara. Ia memiliki jiwa kepemimpinan dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga berani melawan kejahatan. Rakyat Tarumanegara hidup aman dan sejahtera karena sifat kepahlawanan Raja Purnawarman. Rakyat Tarumanegara sangat mencintai Raja Purnawarman. Sebagai wujud kecintaan kepada raja, mereka mengabadikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti. Prasasti ini dikenal sebagai Prasasti Ciaretun. Nah, ini dia teksnya ya, Nak. Ketika kamu menceritakan kembali isi teks, ingat kamu gunakan bahasa kamu sendiri dan teks tersebut jelas. Nah, ketika kamu menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya kamu menceritakannya dengan lafal atau intonasi yang jelas. Jadi ketika kamu menceritakan secara lisan, lisan itu apa, Nak? Secara kita berbicara kan, Nak? Atau secara tidak tertulis. Ya, kamu intonasinya dan lafalnya harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Dengan demikian, informasi yang kamu sampaikan dapat dipahami oleh pendengar. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak Miss semuanya? Nah, jika sudah paham, yuk kita ulang kembali ya, Nak, pembelajaran hari ini. Nah, masih ingat apa itu arti teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang sifatnya berdasarkan fakta. Ingat ya, Nak, sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan yang terdapat kebenaran di dalamnya. Nah, contohnya apa aja tadi, Nak? Iya, majalah. Apa lagi, Nak? Artikel berita. Ya, terus apa lagi, Nak? Laporan, biografi, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah membuat atau menceritakan kembali teks non-fiksi apa tadi, Nak? Ada 3. Ya, yang pertama adalah
Membaca secara keseluruhan isi cerita dengan seksama. Nah, dengan membaca tadi kamu apa nak? Akan mendapatkan informasi, karena membaca adalah mendapatkan informasi faktual dan memperoleh pemahaman. Jadi ketika kamu membaca, kamu akan menggali informasi. Nah, ketika kamu menggali informasi, kamu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berupa tadi apanya? Apa nak? Iya, pertanyaan 5W tambah 1H. Ya, apa tadi nak? 5W tambah 1H. Iya, ada what itu apa? Who itu siapa? When itu apa nak? Artinya? Ya, kapan? Ada where. Where itu apa? Di mana. Ada why itu mengapa. Dan satu hanya itu adalah how atau bagaimana. Ya nah, kamu bisa menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan 5W tambah 1H. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan ide-ide pokok dalam teks. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan kembali ide-ide pokok tersebut dalam kalimat sendiri. Nah, setelah kamu menentukan ide-ide pokoknya, bisa juga dengan menggunakan 5W tambah 1H tadi, kamu kembangkan lagi ide-ide pokok tersebut dalam kalimat kamu sendiri. Ya nak? Selanjutnya, hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam menceritakan kembali isi teks. Ya nak, apa tadi nak? Yang pertama adalah ya isi ceritanya ditulis harus sesuai dengan isi teks bacaan. Yang kedua, kamu harus menggunakan kalimat buatan kamu sendiri. Jangan mengcopy paste dengan kalimat dari teks aslinya. Nah, selanjutnya menggunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ingat nak, ini paling penting, menggunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ya nak. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak Miss? Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah selesai dalam belajar pembelajaran tematik melalui daring ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami ingat, dapat kami pahami, dan dapat kami manfaatkan untuk masa depan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Miss, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam proses pembelajaran dari ini ya nak.